Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bisyarh Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab tentang qaulullah taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Syekh menyebutkan sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menanyakan, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan pengingkaran, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pengingkaran. Artinya Allah mengingkari, Allah tidak menerima adanya sekutu selain kepada Allah Subhanahu, artinya adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna, apakah mereka itu mensyirikatkan Allah, ma la yakhluqu, dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa saja. Ya, jadi kenapa orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, yang mana berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan sedikit pun, ya, sekecil apapun, ya, bahkan seekor lalat pun mereka tidak bisa, berhala-berhala itu yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan, meskipun makhluk yang paling kecil yaitu lalat atau sawi, biji sawi atau biji kurma dan seterusnya. Iya, artinya adalah ketika berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan sedikit pun dari makhluk ini, kenapa berhala-berhala itu dijadikan sembahan oleh orang-orang musyrik? Iya, dijadikan sembahan oleh orang-orang musyrik. Ya, padahal berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Artinya gugurlah eh, berhala-berhala itu untuk dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menjadi Tuhan hanyalah zat yang bisa menciptakan segala sesuatunya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang musyrik, ya, artinya kenapa kalian menyekutukan Allah, ya, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dengan sesuatu yang mana tandingan-tandingan itu tidak bisa menciptakan sedikit pun, sekecil apapun dari makhluk ini. Bahkan wahum yukhlaqun, bahkan tandingan-tandingan Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah itu justru mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak bisa, ya, tidak pantas untuk disembah.
tidak pantas untuk diminta pertolongan, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Ya, bahkan wala yastati'una lahum nasra. Bahkan berhala-berhala yang mereka sembah itu, ya, yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan hajat-hajat mereka, itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Ya, artinya ketika mereka minta pertolongan kepada berhala-berhala itu, ya, ketika mereka minta bantuan kepada berhala-berhala itu, justru berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, bahkan berhala-berhala itu tidak bisa menolong, ya, diri-diri mereka sendiri. Artinya apa? Ya, karena berhala-berhala adalah patung-patung, ya. Patung-patung yang yang mereka buat, ya. Bagaimana bisa patung-patung itu menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri saya tidak bisa ditolong. Ya, ikhwatal Islam, azakallah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya yang berhak untuk kita ibadahi, kita minta pertolongan, kita gantungkan segala harapan kita, ya, kita minta segala sesuatunya dari Allah, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan kita, bahkan tergolong syirik, ya, tatkala kita menjadikan berhala-berhala itu sebagai tempat kita bergantung, sebagai tempat kita meminta segala hajat, atau ingin menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu, atau menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah-wasilah perantara kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori kesyirikan. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk meminta langsung kepada Allah, meminta pertolongan, menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi jelas ya. Sekali lagi, jadi berhala-berhala yang dijadikan sembahan-sembahan oleh orang-orang musyrik, ya, seperti dahulu orang-orang kafir musyrik Mekah itu, mereka itu hampir setiap rumah mereka itu ada berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Bahkan di Ka'bah itu sampai 360 berhala ada di Ka'bah yang mereka bertawassul, menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah. Mereka meminta kepada berhala-berhala itu, mereka sujud, mereka bernazar, bahkan menyembelih hewan-hewan dengan tujuan bertakarub kepada berhala itu, agar berhala itu menyampaikan hajat-hajat mereka, bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini sama sekali adalah sembahan-sembahan yang tidak dibenarkan. Yang pertama, karena berhala-berhala itu adalah ciptaan Allah. Dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa menciptakan dia tidak bisa menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu tidak berhak untuk diibadahi. Yang berikutnya, berhala-berhala itu adalah diciptakan dari ketiadaan. Ya, artinya berhala-berhala itu dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, itu menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu adalah tidak pantas untuk diibadahi, untuk disembah, karena apa? Dahulunya dia tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, kemudian ikhwatul Islam azakumullah, ya, bahwasanya berhala-berhala itu sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdoa pada berhala-berhala tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya dalam surah Fatir ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamliku min qitmir." Dan orang-orang yang menyeru selain kepada Allah, yang berdoa selain kepada Allah, yang meminta selain kepada Allah, ya, sekali-kali mereka tidak bisa memiliki sedikit pun, ya, tidak memiliki sedikit pun
dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekecil apapun, ya sekecil apapun benda yang ada di alam semesta ini atau di bumi ini, itu bukan milik makhluknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, eee, karena sesuatu di alam semesta ini atau di bumi ini misalnya adalah milik Allah, maka tidak sepantasnya ada makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makhluk itu atau berhala-berhala itu tidak memiliki sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah. Meskipun cuma satu apa namanya sekecil apapun, itu adalah bukan miliknya. Ikhwatal Islam, azakallah. Ya, bahkan diri kita ini adalah bukan milik kita. Diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diri kita adalah bukan milik kita, tetapi milik Allah? Karena Allah berhak mengambil kapan saja, berhak mencabut nyawa kita kapan saja, berhak untuk memberikan kita sakit kapan saja. Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diri kita adalah milik kita, maka manusia barangkali tidak ada yang mau meninggal dunia. Manusia maunya ingin hidup lebih lama lagi, ya lebih ratusan tahun ingin hidup begitu. Tapi karena diri kita, nyawa kita, ruh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dititipkan saja agar kita bisa menjaga sebaik-baiknya, ya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya makhluk itu dijadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaknya berdoa, ruku, sujud, salat, puasa, zakat kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku dan segala ibadahku itu ditujukan lillahi taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tujukan selain kepada Allah. Jangan kita tujukan, jangan kita persembahkan kepada berhala-berhala, karena berhala-berhala itu atau apa saja, ya, berhala-berhala, patung-patung atau yang bukan patung-patung misalnya, yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan atau dianggap sebagai perantara-perantara antara kita dengan Allah, itu sama sekali tidak bisa memiliki sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Bahkan dirinya pun dia tidak bisa kuasai dirinya. Dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat bagi dirinya. Contohnya, ya, kalau seseorang itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya tanpa izin Allah, maka seseorang itu bisa saja dia contohnya misalnya contohnya dia misalnya sakit, ya boleh saja dia ingin segera sembuh, tapi kenyataan ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun berobat dan sembuh-sembuh bahkan berujung kepada kematian. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya kecuali dengan izin Allah. Ya, ada orang yang sudah pergi berobat kemana-mana sampai ke luar negeri dan seterusnya, ya pergi ke dokter dan seterusnya, tetapi penyakit juga tidak sembuh-sembuh. Ya, berarti dokter, obat tidak bisa memberikan manfaat ataupun kepada mereka. Begitu juga mudarat, ya. Kita tidak bisa, meskipun ada seseorang itu ya berupaya untuk memberikan mudarat kepada orang lain, ya memberikan mudarat kepada orang lain, tapi kalau belum Allah takdirkan, maka orang itu tidak akan binasa. Ya, sebagai contoh misalnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu pernah hampir dibakar kan, beliau pernah dibakar, bukan lagi hampir, sudah dibakar dengan api yang sangat besar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya yang membakarnya. Tetapi apa yang terjadi, karena makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan disebut dalam riwayat, satu bulunya pun di tubuhnya tidak ada yang terbakar. Ya, tidak ada, bahkan Nabi Ibrahim kedinginan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain termasuk api tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka segala doa-doa kita, permohonan kita, kita meminta apa saja hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, minta dimudahkan kita punya urusan, dimudahkan rezeki dan seterusnya, maka kita tujukan, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Sama juga dengan sujud kita, puasa kita, salat kita, rukuk kita, ya kita menyembelih dan seterusnya, itu hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika sekiranya kalian ya menyeru mereka, meminta kepada mereka, ya, maka mereka tidak mendengarkan doa-doa kalian. Ya, jadi seandainya kita misalnya berdoa kepada berhala-berhala itu, patung-patung itu, atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya mereka tidak dapat mendengarkan doa-doa kita. Ya, coba bayangkan ya, patung-patung yang kita buat sendiri orang-orang Arab terdahulu ya, dia buat dengan tangannya sendiri dari tanah, dari bebatuan misalnya, lalu mereka meminta kepada patung-patung itu. Ini kan secara akal saja tidak bisa diterima secara akal, apalagi secara syariat. Karena apa? Karena patung-patung itu adalah benda-benda mati yang mana mereka patung-patung tidak bisa mendengarkan ya apa yang ditujukan kepadanya berupa permintaan-permintaan dari orang-orang yang minta kepada mereka. Iya, iya. Begitu juga seandainya adalah orang itu misalnya yang dianggap misalnya sebagai orang-orang yang waliullah misalnya, seandainya dijadikan sebagai orang untuk meminta, ya sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya tidak bisa mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Ya, sebagai contohnya saja, para sahabat Nabi ketika terjadi paceklik di zamannya Umar, itu Umar tidak mendatangi kubur Nabi untuk meminta kepada Nabi. Iya, tapi justru Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua pada saat itu, ketika terjadi paceklik, ya artinya kemarau yang berkepanjangan di kota Madinah, maka Umar meminta bertawassul kepada Abbas ya, yaitu paman Rasulullah SAW, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diturunkan hujan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sekalipun seseorang itu dianggap sebagai waliullah misalnya, tetapi kita tidak bisa meminta kepada mereka. Karena apa? Karena alam yang sudah berbeda. Ya. Seandainya kalau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mendengarkan apa yang kita minta kepada mereka, mastajabu lakum, maka mereka tidak bisa merespon jawaban kita. Tidak bisa menunaikan apa yang kita minta. Karena apa? Karena alam sudah berbeda. Ya, alam kubur berbeda dengan alam syahada, yaitu dalam dunia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi harus kita yakini bahwasanya yang bisa mendengarkan doa-doa kita, yang bisa merespon dan menjawab permintaan-permintaan kita, menunaikan hajat-hajat kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik qala, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Ya, bahwasanya disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik berkata, dalam perang Uhud Nabi pernah berdarah kepala beliau, terluka kepala beliau, dan begitu juga gigi geraham beliau pun juga patah ya pada saat perang Uhud. Ya. Kemudian Nabi pun mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syaddu nabiyahum. Bagaimana bisa kaum itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan ya tatkala mereka telah melukai nabi mereka. Artinya Nabi memberikan satu statement ya kepada orang-orang kafir yang melukai beliau pada saat perang Uhud ya, beliau berdarah, terluka ya, kemudian gigi-gigi beliau juga patah ya sebagian. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin ya satu kaum itu berhasil mendapatkan keberuntungan seandainya mereka tatkala mereka telah melukai nabi mereka. Ya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, dengan perkataan ini maka Allah SWT menurunkan ayat kepada beliau
yaitu pada surah Ali Imran ayat 152, yang bunyinya laisa laka minal amri syai', ya itu bukan urusanmu sedikit pun ya wahai Muhammad terhadap perkara itu. Artinya yang bisa memberikan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan ataupun kesengsaraan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan risalah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berjihad untuk membela agama Allah. Adapun masalah suatu kaum seseorang itu beruntung atau tidak di dunia lebih-lebih di akhirat itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Ya manusia tidak bisa memponis seseorang itu eh, dia akan sengsara hidupnya, dia tidak akan berhasil hidupnya. Itu adalah perkara-perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu yang lebih mengetahui tentang perkara-perkara itu. Tugas kita adalah mendoakan kebaikan agar orang-orang mendapatkan hidayah atau mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun memponis misalnya mengatakan orang itu tidak akan bahagia hidupnya, orang itu tidak akan mendapatkan kemenangan dan seterusnya, maka itu tidak selayaknya karena itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan siapa yang berhasil, siapa yang sengsara. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa ra'sahu min ar-ruku' fi raqatil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Dari Abdullah ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau membaca, ya, membaca doa ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, ya, pada rakaat yang terakhir di sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh Nabi pernah setelah ruku di rakaat yang terakhir dari sholat subuh beliau membaca doa Allahumma al'an fulana, ya Allah laknatlah, kutuklah si fulan si fulan si fulan. Ya di sini Nabi menyebutkan ya nama-nama, ada disebutkan di sini 3 ya nama-nama, ya. Nabi menyebutkan pembesar-pembesar kafir Quraisy itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Tapi apa yang terjadi? Maka Allah turunkan ini ayat, ya, yaitu laisa laka minal amri syai', ya, sama sekali ya urusan laknat ataupun tidak mendapatkan laknat itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita memvonis seseorang itu mendapatkan laknat atau mendoakan laknat kepada orang tersebut karena boleh jadi orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu disebutkan ketika Nabi menyebutkan ini, ya Allah laknatlah si fulan, Nabi menyebutkan 3 orang pembesar-pembesar kafir Quraisy, lalu Allah tegur, akhirnya Nabi hentikan doa tersebut dan lama kemudian maka orang-orang kafir itu pun masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak punya hak ya untuk melaknat orang-orang meskipun dia adalah orang-orang kafir. Kita hanya bisa mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya kalau kita mendoakan misalnya orang-orang muslim diganggu oleh orang-orang kafir, maka tidak mengapa kita mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir atau melaknat orang-orang kafir secara umum ya, bukan secara khusus. Yang dilarang adalah secara khusus. Kenapa? Karena Nabi mengkhususkan. Ya Allah laknatlah si fulan. Allah Nabi menyebutkan nama, itu dilarang. Adapun kalau kita menyebutkan secara umum, maka itu boleh-boleh saja. Ya meskipun itu laknat, anggaplah orang kafir itu telah mengganggu kaum muslimin, ya menyakiti kaum muslimin, ya atau memarahi kaum muslimin, maka kita tidak mengapa menyebutkan secara umum. Ya Allahumma al'an kufar, ya Allah laknatnya orang kafir. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir, binasakanlah, itu boleh. Tapi kalau menyebutkan person per person, individu-individu, maka itu dilarang.
ikhwatal Islam azakullah, karena yang berhak untuk melaknat orang per orang, individu-individu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Jadi tugas kita hanyalah bagaimana kita seandainya ya kaum muslimin disakiti oleh orang-orang kafir, maka cukup kita mendoakan keburukan kepada mereka secara umum. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya dalam hadis Abi Hurairah, maksudnya Nabi pernah berdiri ya berkhutbah di hadapan keluarganya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ya hendaklah kalian ya memberikan peringatan kepada keluarga kerabat-kerabat terdekat kalian. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah, memperingatkan, memberikan semacam warning, peringatan kepada keluarga Nabi, ya orang-orang terdekat, ya karena itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dakwah, untuk mendengarkan dakwah ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika turun ini ayat, ya hendaklah engkau yang Muhammad memberikan peringatan, memberikan wejangan, nasihat kepada keluargamu yang jauh dari agama Allah, yang telah melakukan kesyirikan bertahun-tahun lamanya. Maka Nabi pun segera ya berdiri di hadapan keluarga mereka, mengajak keluarga mereka, khususnya kalau tidak salah itu di sekitar ya di kota Mekah ya secara umum. Maka beliau mengatakan, ya ma'syar Quraisy ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai seluruh kaum Quraisy, ya wahai seluruh kaum Quraisy, ya belilah diri kalian, ya karena aku tidak bisa memberikan perlindungan kepada kalian sedikit pun jika datang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi kita menyuruh kepada kaum Quraisy untuk memberi diri kalian. Artinya adalah komitmenlah kepada kalian dengan amal-amal ibadah, dengan keimanan dan amal-amal soleh pada diri kalian. Karena saya tidak akan mampu untuk melindungi kalian jika datang bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nabi tidak bisa memberikan mudarat kepada dirinya, ya, tidak bisa mencegah kemudaratan bagi dirinya, apalagi kepada orang lain jika bencana itu atau kemudaratan itu Allah telah tetapkan. Ya, oleh karena itu yang bisa menolong diri kita hanyalah diri kita sendiri, dengan mana kita komitmen dan konsisten terhadap ajaran agama Islam ini. Ikhwatul Islam, ta'azzakumullah. Ya, kemudian beliau melanjutkan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallah syai'a. Lalu Nabi menyebutkan satu persatu dari keluarga beliau, dari paman beliau. Wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, saya tidak bisa menolong kalian, menolongmu sedikit pun jika Allah berkehendak atas kamu. Ya Sofia, ammat Rasulullah SAW, wahai Sofia, bibinya Rasulullah SAW, la ugni anka minallah syai'a. Saya sama sekali tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu jika Allah berkehendak atasmu. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, ya salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku harta yang saya miliki, yang engkau suka. La ugni anka minallah, tapi saya tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah jika Allah SWT berkehendak menurunkan bencana atau azab kepada kamu. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan azab, memberikan musibah, cobaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah datang turun azab Allah, bencana dari Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi jika Allah berkehendak untuk menimpa seseorang. Termasuk Nabi pun tidak bisa, sebagaimana saya katakan tadi dalam perang Uhud, beliau berdarah kepalanya, kemudian patah giginya. Begitu juga ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau juga berdarah betisnya, kakinya. Ya, beliau dilempar dan seterusnya. Di kota Mekah lebih dahsyat lagi. Beliau mendapatkan perlakuan kasar, diteror, disakiti, bahkan beliau hampir dibunuh. Ya, tetapi sekali lagi yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, barangkali ini terkait tentang penjelasan dari bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ya, baiklah kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, yang benar, semata-mata datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari, godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas, eee, partisipasinya, keikutsertaannya dalam kegiatan kami pada hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Demikianlah, insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian sama dan kami infokan insyaallah sebentar malam ada kajian kami yaitu kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Yang bagi berkesempatan silahkan bergabung bersama kami. Barakallahu fikum, asykurukum ala hudurikum wa kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.